Coba kalian perhatikan dulu orang ini, ha? Bikin podcast orang ini, coba. Kemarin ditunggu rumah Bapak Jokowi nggak datang. Tiba podcast di Santana TV datang orang ini. Respon Hasyolan nggak pakai marga. Aku bilang nggak pakai marga karena marga Sianipar kemarin marah sama aku. Bung Parbelak, aku komplain, tolong jangan pernah pakai marga Sianipar di belakang namanya itu. Kalaupun kau harus menyebutkan, sebutkan saja Rismon Hasyolan, jangan pakai marganya, malu kami katanya. Jadi konten kemarin ku coba lah nggak ku pakai marganya. Malamnya aku dapat WA dari marga Sianipar yang lain. Apa dibilangnya? Bung Parbelak, terima kasih tidak menggunakan marga Sianipar karena aku nggak rela marga aku dirusak. Ya kan, jadi kan ada foto video Rismon yang yang bilang sama Hercules, aku tunggu di Tanah Batak, kan begitu. Nah, ada lagi dari marga lain, ya kan? Apa dibilangnya? Bilang dulu sama si Respon itu, jangan bawa-bawa Tanah Batak. Ngamuk semua. Kita lihat aja lagi ya, kita lihat, ya kan? Ini kan dia ngaku-ngaku dari Sumatera Utara. Sebentar lagi pasti datang WA dari Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Bilang sama Rismon Nasution itu, jangan pernah ngaku-ngaku warga Sumatera Utara. Mak, ngeri kali penolakan terhadap kau Rismon. Gara-gara kau salah pergaulan, ditolak kau dari kampungmu. Kawan satu margamu pun gak sudi dipakai marganya. Di belakang namamu itu. Alah, masih ada WA-nya ini, wah. Tapi nggak perlu ku sampaikan ya. Ini sifatnya rahasia. Sekarang begini Rismon, kalau kau misalnya minta aku contohnya menunjukkan nomor WA, boleh. Tapi di persidangan gimana kira-kira? Mau nggak? Kalau terbukti aku bohong, mau aku dipenjara 5 tahun. Tapi kalau aku terbukti benar, kau yang dipenjara 5 tahun, gimana kira-kira? Mau? Berani nih Bung Parbelak ini, masih kusimpan. Masih kusimpan. Kusimpan di persidangan, berani aku telepon orangnya. Kau bawa margamu itu dan juga suku-suku Batak, Tanah Batak kau bawa. Sedangkan ke rumah Jokowi nggak ada mentalmu. Ngapainlah kau podcast di situ kau? Keras-keras sama suaramu. Bapak Jokowi, UGM tidak pernah bisa menunjukkan keaslian daripada skripsi. Datang kau ke rumah Bapak Jokowi ditunggu kau nggak nongol. Ngaku-ngaku orang Batak tapi mental datang ke situ pun nggak ada kau. Kalah apa? Ngapainlah kalian kumpul-kumpul di situ? Dokter tiba. Dokter ngapain di situ dokter? Rajin kali sih dokter ikut-ikut demo, ikut podcast, ikut komunitas nggak jelas. Itu pasien nggak diurus ya? Oh, nggak punya pasien. Panci Bu, panci. Pancinya merek apa ini? Pancinya ini merek UN. Apa itu? Uang negara. Oh, merek yang satu lagi ada nggak? Ada. Apa mereknya bang? Mereknya Menpora. Apa kepanjangannya itu? Menteri Pora-Pora. Kalau di kampung kami, pora-pora itu ikan yang kecil-kecil itu. Paling enak digoreng. Ya, jadi itu dia. Ngumpul orang ini 3. Aku udah tonton videonya 1 jam, hampir 1 jam itu. Ya, aku tonton semuanya. Geleng kepala. Aku dengar penjelasan orang ini. Betul. Omong kosong apa lagi? Semuanya menyampaikan omong kosong masing-masing. Menyampaikan
ngomong kasih masing-masing, ya kan? Yang pertama mereka menyebutkan, ya, Rismond itu katanya tidak puas dengan jawaban dari para wakil rektor di UGM. Dia katakan apa? Dia katakan begini, saya tidak puas dengan apa yang disajikan oleh orang-orang di UGM sana. Saya malu sebagai alma mater. Masa begitu jawaban sekelas dari UGM? Bro, semalu-malunya kau jadi alma maternya UGM. Lebih malu mereka pernah punya murid atau mahasiswa kayak kau. Malu kali. Malu kau dengan alma matermu itu. Lebih malu UGM dengan kau. Jujur aja, segitu kualitasmu. Komplain orang ini apa katanya? Ya, kalau nggak salah Rosyuro itu yang bilang itu. Coba, untuk apa? Cuman wakilnya aja dihadirkan. Wakil yang satu, wakil yang dua. Rektornya mana? Ke Jakarta katanya. Kalau cuma ke Jakarta, kan bisa diundur. Sedangkan kau diundang, ya, sedangkan kau, ya, kepingin kau mendesak-desak datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Selesai dari UGM kau lari, kau kabur, kau ke Jakarta. Kalapa? Lapet kau, lapet. Kau bilang rektor kayak gitu, ya kan? Kalau ke Jakarta kan masih bisa ditunda. Sedangkan kau hari pertama langsung cabut kau ke Jakarta kau. Ditunggu kau sama Bapak Presiden di rumahnya, ya, nggak datang kau. Alasannya kau ada kerja. Begitu rektor itu bilang ada kerja, kau bilang apa? Kan cuma ke Jakarta. Telur bebek. Jadi nggak usah lah, ya, tolong dulu kau berkaca dulu kau Suryo. Ya, kalau nggak sanggup kau beli kaca, ya bilang sama penonton-penonton kami ini biar kami patungan beli kaca untuk kau. Kau katakan Bapak Joko Widodo itu adalah pribadi yang curang, pribadi yang bejat, pribadi penipu. Sekarang ku tanya dulu sama kau. Kau itu belum bisa membuktikan beliau itu penipu. Karena apa? Beliau belum pernah masuk penjara. Kau udah pernah masuk penjara. Salah orang kau. Tunjukin diri sendiri. Dan kau itu masuk penjara bukan karena membela hak-hak orang kecil. Karena apa? Karena juga undang-undang ITE. Kau bikinlah patung di Arca, di Candi Borobudur itu seolah-olah mirip sama Bapak Jokowi. Kampungan kau. Suka kali pula kau mengedit-edit kayak gitulah jadinya. Iya kan? Terus apa lagi ya? Oh, masalah ini ya. Ditanya hostnya, ya kan, Pak Rismond, ketika di dalam itu perbincangan itu, Pak Rismond ada rekamannya nggak, kan begitu? Datanglah si Rismond, salah tinggal lah. Oh, itulah dia. Saya pun juga tidak berpikir kalau tidak direkam. Media hanya satu pihak, hanya dari pihak mereka, dari pihak kami tidak diizinkan. Aku kira lah live, rupanya enggak. Penting kali kalian di live kan? Biar dapat gib-gib gitu. Biar dapat saweran dari penonton. Sekarang begini, ku ajak dulu kalian berpikir sehat ya teman-teman ya. Rosuryo, pakar telenovela yang bertransformasi, bereformasi, dan bereproduksi menjadi pakar telematika, katanya. Dan juga Rismond katanya ya sebagai ahli digital forensik. Masa mereka tidak pernah berpikir dari mereka sendiri merekam secara diam-diam pembicaraan ketika ada di ruang 109 yang ada di UGM? Dari sini mencurigakan, katanya ahli. Harusnya mereka lihat ya, mereka mau datang ke tempat musuh. Sedangkan aku jujur aja ya, ingat ya, aku pernah mau beli tanah. Ini kejadian beberapa bulan yang lalu ya, kalau nggak salah nggak nyampe 1 bulan ya. Jadi
Aku waktu itu ya dengar kabar, katanya agama tertentu tidak boleh membangun rumah di tanah tersebut. Kan begitu, ya. Ini dengar kabar ini, dengar kabar, ya. Jadi aku sudah DP, ya, sudah dengan sejumlah uang. Jadi dengan pihak penjual, ya, aku bilang hari itu harus transaksi hari itu. Jadi ya tanah-tanah murah lah ya, namanya di kampung kan begitu. Jadi nggak tenang lah pikiranku. Aku ini harus cari tahu ini sama RT dan RW-nya kan begitu. Lalu berangkatlah aku menjumpai RT dan RW. Ya, aku bersama istri dan juga ada tetanggaku dulu yang kebetulan bangun rumah di lokasi yang baru tersebut ya. Tapi di tengah pembicaraan ya, kami itu aku rekam gitu loh, minimal suara aku rekam karena mungkin keberatan mereka kalau direkam secara video. Aku rekam video diam-diam karena aku nggak punya alat kamera yang berupa seperti misalnya contohnya kayak kancing baju atau apapun itu yang bisa merekam visual secara diam-diam kan begitu. Nah di situ terjadilah perbincangan. Oh nggak bisa begini bapak, nggak bisa begitu bapak. Kalau agama tertentu nggak boleh ya. Bukannya dari kaminya nggak boleh, tapi dari masyarakat sekitar. Ya saya takutnya nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Aku bilang ya udahlah, kalau memang agama tak tertentu tidak bisa membangun rumah di kawasan kalian ini nggak apa-apa. Aku bilang begitu. Ya awalnya ingin kuviralkan, tapi aku tidak mau. Untuk apa? Menjaga stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Bisa aku viralkan itu, tapi aku menjaga ya. Nah untuk perkara kecil pun ya bisa dikatakan yaitu untuk urusan pribadi ya, kita harus berhati-hati. Karena apa? Ya karena kita harus punya alat bukti yang bisa kita gunakan satu saat nanti. Nah dengan alat bukti rekaman itulah aku sampaikan kepada penjual, aku tidak jadi beli tanah ini karena kami tidak diterima oleh karena masyarakat di situ mayoritasnya ini. Sekelas Rismon nggak bisa melakukan itu, tapi ahli digital forensik ternyata julukanmu itu salah. Kau itu hanya cocok dijuluki dengan bapak ijazah palsu seluruh dunia. Bukan Indonesia, seluruh dunia. Ya kan begitu ya. Coba nggak kepikiran kalian ke situ ya. Ibaratkan berperang kalian itu sedang masuk ke area musuh kan begitu, atau ke sekutunya musuh. Harusnya persiapan kalian ada dong. Makanya aku bilang ini mencurigakan, ya mencurigakan orang ini semua. Apapun yang dibicarakan ya di dalam podcast itu kan cuma mereka yang tahu. Kita nggak tahu apa yang menjadi kesepakatan mereka ketika briefing sebelum podcast. Ya karena podcast seperti ini itu nggak spontan. Ya coba kalau misalnya contohnya ya setelah dari UGM langsung mereka bikin podcast di luar ya, itu baru bisa dikatakan spontan. Ini kan enggak ya. Jadi salah orang, ngomong Barbella nggak bisa. Kalian tipu-tipu begitu, ya kami ini pintar bro, nggak bodoh. Kangkung genjer semuanya timun, wortel, harga telur yang kalian bilang situ, nggak ada yang percaya. Karena apa? Kalian cuman kaliannya saksinya di situ. Baru komplain orang ini karena apa? Coba bayangkan, kami datang banyak, cuma 5 orang diterima. Ya 5 orang lah diterimanya, namanya juga di dalam ruangan. Masa 100 orang di luar mau dibawa masuk? Kami 5 orang datang, sementara di pihak mereka itu ada sekitar 16 orang. Sekarang begini, namanya kalian bertamu. Suka-suka yang punya rumah mau bikin, ya anggota keluarganya ada berapa? Ada berapa yang menyambut kalian suka-suka orang itu? Sendirian pun contohnya oke. 5 pun oke. 20 juga lebih oke. Walaupun tinggal hantu di dalamnya itu menyambut kalian juga tetap oke. Banyak kali hal remeh-temeh pun juga kau komentari kalau apa. Ya kan?
Itu dia. Makanya baru ada lagi bapak-bapak tua itu yang kemarin sempat datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Ya kan? Mungkin mereka sudah setting gitu kan. Ditanya lah, ya kan host, bagaimana dengan keberangkatan dan juga agenda kemarin? Ya, sepertinya ada keterlambatan katanya gitu. Datang Rosario nyeletuk, keterlambatan atau penghambatan? Ceritalah dia biar tahu kalian. Pokoknya kalian tonton aja itu Santana TV itu ya, tonton aja ya. Aku tidak mau menghadirkan. Udah aku bilang, sedangkan cuma 8 menit video orang itu di skip orang-orang, di skip para penontonku. Apalagi yang 1 jam. Udah muak orang itu ngeliat orang ini. Dibilanglah begini, ketika kami di tengah jalan, tiba-tiba ada truk membawa kawat terguling. Nah, waktu itu mobil, ya sebetulnya ada sisa jalan yang bisa kami lewati. Tapi nggak tahu tak kenapa, sepertinya kami dihalang-halangi untuk lewat. Nah, dan dari tim TPUA sendirilah yang melakukan pengaturan lalu lintas sehingga kami boleh lewat. Sehingga keterlambatan itu ada 3 jam. Sekarang begini, yang kau kira yang di film-film Hollywood, begitu datang penjahat, ya kan, datang mobil sengaja digulingkan, terguling bawa kawat. Kalau mau menggulingkan mobil, ya itu lebih gampang mobil kosong. Kempes aja bannya sebelah kanan, depan sebelah kanan, sebelah kanan depan, kanan belakang, ya agak miring-miring begini. Belokan aja setelahnya itu udah langsung tumbang. Ini kau sendiri kan mobil itu bawa kawat. Dan kalau memang betul-betul kalian itu ada skenario untuk menghalangi kalian, ya. Kalau cuma rebah begini ya mobil dan masih ada jalan bisa kalian lewat, itu bukan penghambatan. Kecuali kalau melintang kepala dan ekor menutupi jalan, itu namanya penghambatan. Ada usaha untuk menghambat. Ngeri kali imajinasi kalian itu. Yang gagal jadi artis sinetronnya Bapak. Gak usah banyak cerita lah Pak. Jadi bisa dikatakan orang ini ya bullshit semuanya, orang ini bullshit. Satu pun kalian gak ada ke rumah Bapak Joko Widodo. Itu aja yang kami tuntut. Jadi di dalam podcastnya ini biar tahu kalian, yang dibahas hanya masalah yang 2 game itu, ya. Karena apa? Karena itu cuma itu bahannya, ya. Karena mereka nggak datang ke rumah Bapak Jokowi. Mereka tahu sebetulnya, ya. Mereka tahu sebetulnya, ya. Mereka sedang berhadapan dengan orang yang bukan sembarangan, kan begitu. Makanya mereka nggak berani. Mereka dorong-dorong lansia, orang-orang tua yang udah expired, habis limit. Durhaka. Masih muda kalian, masih ada tenaga kalian, mental kalian mental kerupuk. Melesek orang ini. Ya, jadi kalau bisa dikatakan ya, bikin podcast orang ini, ku tengok itu yang nonton itu ada sekitar berapa itu, 600.000. Tapi 600.000 yang nonton podcast orang ini, ya itu kebanyakan kepingin tahu apa sih yang dibicarakan. Ada juga yang bijak, kan begitu kan, ada juga yang cerdas, ya. Ada yang menjawab di bawah, kalian ditunggu Bapak Joko Widodo kok malah podcastan di sini. Tapi ada juga yang bodoh. Maju terus Dokter Tipa, Rosario Rismon, kami rakyat merasa terwakili. Rakyat mana? Rakyat yang di dalam bis. Coba mereka bilang kemarin katanya Egy Sujana ditangkap, ditahan tanggal 15, tanggal 16 lepas. Coba bayangkan kalian ya, diperiksanya kapan? Dan bisa juga contohnya kasusnya bukan gara-gara penghambatan juga. Mungkin dia ada permasalahan, ada kasus. Misalnya contohnya kasus bokep, kasus hamil di luar nikah, kasus perselingkuhan, kasus penggelapan uang, ya, atau kasus apa kayak kan begitu kan, misalnya kita nggak tahu.
tahu kan begitu. Gimana Bang Egi masih ingat nggak apa namanya? Ada satu perusahaan, ya kan? Kemarin itu karyawannya minta tolong sama Anda. Tapi karena sesuatu hal, akhirnya Anda lebih membela. Udahlah, nggak usah lah. Ada yang bocorin sama aku. Yang kalian kira aja nggak kupegang kartunya di satu-satu. Ada. Kau fitnah kau, Bung. Ada apa rupanya aku bilang tadi? Ada aku bilang tadi apa rupanya? Ya kan ku tanya dia masih ingat nggak ada sekelompok karyawan. Aku kan nanya aja. Tadinya membela karyawan-karyawan tersebut. Tapi oleh karena sesuatu hal, dia lebih memilih membela titik. Membela istrinya. Membela kawan dari karyawannya. Atau membela karyawan itu juga lagi. Ya kan aku kan nggak ada salah kan. Yang penting aku udah tahu cerita. Alah. Ngomong kosong orang ini memang dari dulu sampai sekarang. Mulai dari Anies mencalonkan diri jadi gubernur, cari penyakit. Yang pocong lah dijadikan masalah. Gara-gara beda pilihan, nggak mau orang menyolatkan orang yang berbeda pilihan. Jual-jual ayat suci. Ya, inilah akibatnya ya. Kalau agama terlalu dicampur aduk dengan politik, kan begitu. Boleh ya agama disandingkan dengan politik ya, supaya apa? Supaya politik itu lebih baik dan juga agama itu juga lebih baik. Tapi jangan dipolitisir. Asal bikin apa kalian Allahu Akbar, asal bikin apa kalian Allahu Akbar. Ya, jangan, itu kata-kata yang mulia. Gitu loh. Jangan ketika kalian melakukan sengketa, melakukan demo, melakukan kekerasan, tindakan anarkis, kalian ucapkan kalimat Allahu Akbar itu, kalian berdosa besar. Kacau kalian, bah. Bilang Allahu Akbar kalian bisa, sholat kalian pun belum tentu teratur. Apalagi yang di dalam bis itu, jujur aja lo aku bilang. Egy Sujana coba framing orang ini, sampai sekarang belum ada pernyataan dari kepolisian bahwasanya Egy Sujana ditahan. Coba kalau misalnya kalian memang betul-betul Egy Sujana ditahan, ya kalian datangi ya kepolisian, entah polsek kah itu, entah polres kah itu, entah polda kah itu, atau mabes polres kalian ya, datangi mereka ya, tanya apa urusannya. Jadi jangan bilang kalian itu ada penghalang-halangan, bilang aja takut. Orang ini kan begitu, kadang-kadang ketakutan itu dibungkus dengan kata-kata yang indah, seolah-olah dia itu pahlawan. Pura-pura lah dibilang supaya nggak ada buktinya, nggak ada fotonya, ada fotonya beredar, ada videonya beredar. Kalau masalah surat panggilannya kalian tunjukkan di HP waktu di bus itu, semua pun bisa kayak gitu diedit. Apa stempel kepolisian bisa juga dibikin. Stempel apa? Stempel ke presiden bisa juga dibikin di apa? Dipercetakan. Gampang itu. Kok tahu kau pun pengalaman ya? Awak bukannya bilang apa? Kalau nggak hidup di jalan yang benar jadi bandit juga nyambung perbela ini. Betul. Tapi aku memilih hidupku untuk di jalan yang benar. Punya otak yang benar. Dan punya circle yang benar. Nggak kayak orang ini. Itu podcast kemarin Amin Rais mana? Lagi sibuk jadi motivator lintas benua. Banyak kali jadwalnya. Iya. Ajak dong biar lengkap. Masa nggak kalian ajak? Kalian itu gitulah. Kalau lagi bersenang-senang kalian lupakan orang tua. Tapi kalau giliran susah orang tua kalian suruh ke depan. Ya,
Kalian itu mengeksploitasi lansia kalian. Bukan cuma orang itu aja, Bung. Amin Rais pun juga dieksploitasinya juga lansia yang lain. Jadi nggak ada hukumnya, Bung. Biarlah sesama lansia saling mengeksploitasi, nggak apa-apa lah. Ya, jadi ku harap sama kalian, jangan pernah kalian percaya lagi dengan omongan-omongan para penipu ini. Semua yang diucapkan di dalam di dalam podcastnya itu tidak ada rekamannya, nggak ada rekamannya. Lihat si respon itu, lihat HP, berarti ada yang dicatatnya kan, poin-poinnya kan. Ya kan, kecuali kalau ada rekamannya, ya dipublis contohnya apa yang mereka ucapkan di dalam podcast itu selaras dengan hasil rekaman, baru kita percaya. Masih ingat kalian ada ibu-ibu, udah tua juga. Orang ini kan suka kali main-main sama orang tua. Ada ibu-ibu yang hadir ikut masuk ke rumah Bapak Joko Widodo, ya. Begitu keluar ditanya wartawan, ya bagaimana tanggapan mengenai sambutan dari Bapak Joko Widodo. Nah, ibu itu bilang bahwasanya Bapak Joko Widodo ramah. Kita disambut dengan baik, kita disambut dengan humanis. Ya, tidak ada bersih tegang kan begitu ya. Jadi ini pun juga sebagai bukti bahwasanya Bapak Joko Widodo itu selalu menghadapi orang-orang brengsek itu dengan hati yang lembut. Bung, tadi kau puji-puji ibu itu, tapi sekarang kau bilang brengsek. Brengsek lah gue bilang. Karena apa? Motivasi mereka datang itu bukan silaturahmi. Motivasi mereka itu bukan datang untuk halal bihalal. Motivasi mereka itu bukan sekedar beramah-tamah dengan Bapak Joko Widodo. Motivasi mereka itu semuanya kan memang betul-betul ingin memprovokasi masyarakat dengan mengajukan permintaan kepada Bapak Joko Widodo supaya Bapak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Mereka sebetulnya tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo nggak akan pernah menunjukkan ijazah aslinya, ya. Tapi mereka sengaja datang ke sana karena mereka tahu mereka akan ditolak, dan itulah yang akan menjadi bahan framing yang akan mereka gunakan di tengah-tengah publik. Brengsek, brengsek itu. Kan begitu namanya kan penyesatan opini kan begitu. Jadi udahlah ya. Jadi sedangkan ibu-ibu yang tadi itu aja ya, itu mengatakan bahwasanya sambutan Bapak Jokowi baik ya. Gimana pun Bapak Joko Widodo itu selalu baik terhadap masyarakatnya, yang ramah ataupun yang galak, yang baik ataupun yang jahat, yang waras ataupun yang gila. Baik kali dia. Ya, itu dia. Itulah Bapak Joko Widodo kita. Udah aku bilang semalam sebetulnya ndak mau aku bahas ini lagi. Tapi kayak mana mau dibilang, orang ini bikin podcast, ya kan? Makanya aku bikin lagi sekarang. Karena mereka ingin berusaha menyesatkan pikiran masyarakat. Kejadian yang di UGM itu aja terus yang diekspos ya. Yang di dalam rumah Bapak Jokowi nggak ada mereka ekspos kan? Bagaimana ramahnya sambutan Bapak Jokowi nggak mereka ekspos. Namanya lah kumpulan lapet semuanya itu. Ya kan? Itu dia ya. Jadi kenapa aku bilang kumpulan lapet? Ya kan? Lapet itu kalau misalnya bahasa Sundanya teh lepet. Kalau di tempat kami lapet itu, ini banyak yang japri sama aku, biar tahu kalian. Ada yang japri. Oh Bung, apa sih artinya kalapa? Apa juga artinya lapet pulut? Ku balaslah dengan ramah, sama seperti Bapak Joko Widodo ramah kan begitu. Kalapa sama dengan kelapa. Lapet pulut sama dengan makanan ringan dari daerah Batak yang terbuat dari ketan, isinya kelapa campur gula merah. Ya kan, aku berharap ya kan ada balasan dari dia. Oh itu artinya punya makasih. Nggak ada dibalasnya sampai sekarang. Nggak dibalasnya. Untuk yang nonton Opung Parbela kemarin, Japio Opung Parbela, tolong dulu ucapkan terima kasih.
Udah mengerti kalian apa namanya arti dari lapek pulut kan begitu ya kan? Aku nggak akan pernah menjebak diriku sendiri dengan kata-kata kasar, nggak pernah. Kalaupun kasar kayak kemarin kiri ya kan gitu kan, kiri ya kan, itu kan anak anjing itu kan selalu bersuara dia, nggak disenggol pun bersuara dia. Kan begitu. Itu aku sedang menganalogikan satu kelompok yang sebelah sana. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi pagi hari ini, sekarang ini tanggal 18 April ya. Besok Opung Parbelak akan berangkat ya. Besok Opung Parbelak akan berangkat besok hari Sabtu tanggal 19. Dukung kalian ya. Mari kita bersatu bersama-sama rapatkan barisan untuk melawan hoax. Oke, salam NKRI harga mati, YouTuber Nusantara semakin jaya. Itu dia ya. Kok nambah Bung? Ya nambah lawa. YouTuber Nusantara biar tahu kalian sudah menang, sudah banyak, sudah ada beberapa yang bergabung lagi. Ya, nanti kalian akan lihat ya siapa-siapa aja bergabung. Sekarang kita sudah ada 14 anggota dan sedang antri ada sekitar 8 konten kreator lagi. Kita bangga bahwa anak-anak bangsa dikumpulkan dalam satu wadah silaturahmi yang komitmen dan konsisten untuk melawan hoax. Itu dia ya. Dan juga YouTuber Nusantara ini akan konsisten ya. Ya, kita tidak ada ketua-ketuanya, tidak ada ya, walaupun ada yang tua di dalam. Mas Agri. Sorry Mas Agri. Ya. Ya, tapi kita komitmen untuk kita jalan bersama-sama ya. Oke. Kok makin panjang kita ya. Oke lah dulu, salam Parbelak, salam NKRI harga mati, YouTuber Nusantara tetap jaya.